Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, perkenalkan saya Agita Mesauliano dari KPI Winfas Bengkulu. Jadi kali ini saya akan mewawancarai masyarakat mengenai pemilu 2024. Di mana di tahun 2024 nanti, tepatnya di 14 Februari, itu para pemilih atau para pemegang hak suara akan memilih presiden, wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPR provinsi, dan DPR kabupaten atau kota. Nah, bagaimana sih tanggapan mereka mengenai pemilu tahun 2024 nanti? Untuk selengkapnya jangan lupa tonton video ini sampai akhir. Ini sih Mbak, kenalin saya dari Jurnal Egit. Jadi di sini saya mau tanya-tanya ke masyarakat tentang tanggapannya tentang golput di pemilu 2024 nanti. Saya izin wawancara Mbak, boleh? Boleh. Baik, boleh saya duduk di sini Mbak? Baik Mbak, sebelumnya kalau boleh tahu nama Mbak siapa ya? Terus Mbak apakah masih kuliah atau udah kerja? Nama saya Adin Nisa Fitri. Di sini saya buka usaha di Pantai Panjang. Nama outletnya Oisi. Baik. Oh ya Mbak, tahu nggak sih kapan pemilu 2024 itu bakalan dilaksanain? Tanggal 14 Februari 2024 untuk pemilu. Baik. Kalau boleh tahu Mbaknya tahu juga nggak unsur apa sih yang bakalan dipilih di tahun 2024 nanti? Presiden dan wakil presiden dan caleg lainnya. Baik, jadi Mbak, di tahun 2024 nanti di pemilunya yang bakalan dipilih itu ada presiden, wakil presiden, terus ada DPR RI, DPD RI, DPR provinsi, sama DPR kabupaten atau kota. Baik Mbak, terus Mbak tahu nggak nih siapa aja calon presiden kita di tahun 2024 nanti? Yang tahu itu Prabowo sama Gibran, Ganjar sama siapa satu lagi lupa. Yang tahunya cuma Prabowo sama Gibran. Baik Mbak, jadi di tahun 2024 nanti itu kita bakalan punya ada 3 pasang calon. Yang pertama itu ada Anies sama Caimin, terus kedua ada Ganjar sama Mahfud, dan ketiganya ada Prabowo sama Gibran. Baik Mbak, gimana sih tanggapannya sama caleg atau calon yang menyogok atau membeli suara untuk orang-orang yang mempunyai hak suara itu dibeli gitu? Gimana nih tanggapan Mbak? Menurut saya kurang setuju karena itu tidak boleh ya, karena itu juga bisa merusak masa depan bangsa kan, karena kita memilih presiden itu kan benar-benar yang merakyat, bisa benar-benar bisa perhatian sama rakyatnya, untuk masa depan negara lah gitu. Baik Mbak. Terus gimana sih saran Mbak untuk para calon agar bisa nih mendapatkan simpati rakyat? Untuk calon presiden yang bakal jadi presiden, semoga bisa lebih baik lagi untuk masa depan negara. Semoga juga bisa merakyat, bisa mendengarkan suara hati masyarakatnya untuk kedepannya. Baik Mbak, terus gimana sih tanggapan Mbak mengenai golput? Orang yang mempunyai hak untuk memberikan suara tetapi dia tidak menggunakannya gitu. Karena saya kurang setuju, karena untuk satu suara sangat berharga. Baik Mbak, jadi Mbak, satu suara itu sangat penting untuk menentukan bagaimana masa depan bangsa ini ke depannya gitu. Terus gimana sih tanggapan Mbak atau saran Mbak untuk pemilu 2024 nanti agar sukses dan gembira? Untuk pemilu di tanggal 14 Februari 2024 semoga lancar, damai, tentram untuk masa depan kita semua. Baik Mbak, jadi biar aman damai gitu kan Mbak, dan tidak ada keributan seperti sebelumnya ya. Baik Mbak, terima kasih sudah mau diwawancarai dengan saya. Semoga usaha Mbaknya semakin maju.
Dan semangat ya Mbak bekerja. Saya permisi ya Mbak. Terima kasih. Nah, tadi kita udah wawancarain mbak-mbak yang ada di pinggiran Pantai Panjang. Sekarang aku bakalan wawancarain mbak-mbak yang ada di Benteng Marlboro. Gimana tanggapannya? Yuk ikutin. Permisi Mbak. Ya, Kenalin saya dari Jurnal Edin. Jadi saya pengen wawancara Mbak jadi untuk wawancara tentang pemilu serentak di tahun 2024. Boleh nggak? Boleh. Baik. Dan sebelumnya kalau boleh tahu Mbaknya siapa ya? Miss. Baik. Ya di sini Mbak sedang apa? Jualan. Baik Mbak. Oh ya Mbak, tahu nggak sih kapan pemilu serentak di tahun 2024 nanti? 14 Februari 2024. Baik Mbak. Nah terus kita tahu nggak unsur apa aja nih bakalan dipilih di pemilu serentak tahun 2024? Tahu nggak? Tahu apa? Baik Mbak. Nah jadi di tahun 2024 nanti itu kita bakalan memilih presiden, calon presiden, terus DPR RI, DPD RI, DPR provinsi sama DPR kabupaten atau kota. Nah untuk pemilu, Mbak tahu nggak sih ada berapa pasang calon presiden yang udah terdaftar di KPU? Tidak. Tapi Prabowo sama dan satu lagi Ganjar sama Mbak. Jadi kita nanti tuh ada 3 pasang calon. Yang pertama itu ada Ganjar sama Mahfud. Nah yang kedua itu ada Anies sama Caimin, dan yang ketiga itu ada Prabowo sama Gibran. Ya terus Mbak gimana tanggapan Mbak nih sama calon yang menyogok atau membeli hak suara penyuap? enggak. Laporkan atau membeli suara itu tidak boleh dilakukan. Tidak boleh aja. Karena nggak boleh, mungkin menyogok itu kan kegiatan yang tidak dibenarkan ya Mbak ya. Terus nah Mbak, ada nggak sih saran buat para calon itu biar mereka tuh bisa nih dapetin simpati rakyat gitu? Kenapa terus? Pertama untuk rakyat, dan tuh peduli untuk utamakan rakyat. Jadi menurut Mbak dia itu harus merakyat dan mengutamakan kepentingan rakyat, begitu ya Mbak ya. Baik. Terus gimana sih tanggapan Mbak sama orang yang punya hak memilih nih, tapi dia nggak mau milih gitu, golput gitu Mbak? Mungkin mereka belum ada cocok untuk milih calon. Itu aja sih. Jadi mereka golput gitu. Mungkin jadi mereka go vote gitu. Jadi menurut Mbaknya tuh karena mereka tuh bingung mungkin ya Mbak punya calonnya gitu, jadi mereka golput. Sebenarnya kita memang banyak bingungnya, tapi kalau bisa Mbak jangan sampai golput, karena satu suara itu akan menentukan nih gimana bangsa ini ke depannya. Nah terus terakhir nih Mbak, gimana sih saran Mbak gitu untuk rakyat Indonesia ini untuk pemilu di tahun 2024 nanti? Semoga pemilu 2024 lancar dan sukses. Untuk calon anggota untuk pemilunya, kepentingan masyarakat, utamakan masyarakat aja. Baik Mbak, jadi menurut Mbak di tahun 2024 nanti pemilunya semoga lancar, dan siapapun yang terpilih itu lebih mementingkan kepentingan rakyat. Baik Mbak, terima kasih banyak nih udah mau diwawancarain. Mohon maaf banget udah ganggu waktunya. Semoga usaha Mbak lancar. Saya dari Jurnal Egit pamit undur diri ya Mbak. Terima kasih.
Nah, pemirsa, itulah tadi wawancara dengan para masyarakat tentang pemilu tahun 2024 ini. Nah, pemirsa, diharapkan ketika kita memilih di pemilu serentak tahun 2024 nanti di tanggal 14 Februari, itu diharapkan agar sekiranya kita tidak golput, karena satu suara sangatlah berarti, sangatlah penting untuk kita untuk menentukan bagaimana bangsa ini ke depannya. Baik pemirsa, saya Agita Mesa Wulianur pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.